Shalom, perkenalkan nama saya Kurna Bosak dari kelas 6 gabungan 1 SIK NIM 18044113997 Fakultas Teknik Komputer Prodi Teknik Informatika dari Universitas Cokro Aminoto Palopo tahun ajaran 2021. Saya akan memaparkan materi tentang geografi regional. Pertama-tama itu kita harus mengetahui apa itu geografi regional. Tetapi kata geografi regional itu berasal dari kata region. Apa sih itu region? Region merupakan sebagian permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri keseragaman gejala internal atau fungsi dan membedakan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Itulah yang menyebabkan region di muka bumi itu berbeda-beda. Berikut beberapa contoh untuk bentuk region suatu wilayah. Lalu, apa itu geografi regional? Pengertian geografi regional itu adalah bagian dari geografi yang memusatkan perhatiannya pada kajian kewilayahan muka bumi yang keadaannya dinamis, perubahan dari waktu ke waktu, dan menyangkut dimensi tempat, ruang, dan waktu, baik yang terkait dengan keadaan lingkungan alami maupun kehidupan manusianya. Untuk sampai pada pemahaman secara komprehensif dan kemanfaatan secara optimal, kajiannya geografi regional memadukan apa yang sudah dipelajari oleh geografi fisik dan geografi sosial dan budaya, serta berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan politik dan kemasyarakatan penduduk suatu wilayah dan dalam hubungannya dengan wilayah atau negara lainnya di dunia. Geografi regional juga itu merupakan sebuah deskripsi yang komprehensif integratif aspek fisik dengan aspek manusia dalam relasi keruangannya di suatu wilayah. Geografi regional juga itu suatu bagian atau keseluruhan bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan suatu wilayah. Dapat pula dikatakan bahwa geografi regional itu sebagai suatu studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang pada suatu wilayah yang tertentu, baik lokal, negara maupun kontinental. Melalui interpretasi dan analisis, geografi regional ini karakteristik suatu wilayah yang khas dapat ditonjolkan sehingga perbedaan antara wilayah menjadi nampak lebih jelas. Kajian geografi regional ini sangatlah luas karena meliputi seluruh aspek fisiografis dan manusia yang saling berinteraksi, interaksi dan interdependensi serta persebarannya. Kajian kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran geografi regional itu adalah kemampuan mendeskripsikan wilayah atau biasa disebut regional description, pendugaan wilayah atau regional forecasting, analisis dan sintesis wilayah dan melakukan evaluasi wilayah atau regional evaluation dengan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Unsur-unsur esensial dalam kajian geografi regional. Pertama itu lokasi atau letak. Letak atau lokasi itu merupakan unsur paling esensial
dalam kajian gerangan muka bumi. Mengingat pentingnya arti suatu tempat dalam ruang muka bumi, beberapa istilah dipakai untuk menunjukkannya, meskipun dengan pengertian dan makna yang tidak selalu sama. Paling tidak ada dua macam letak yang banyak diperhatikan dalam kajian geografi regional, yaitu letak absolut atau biasa juga disebut letak astronomis, dan letak relatif atau biasa disebut dengan letak geografis. Kemudian yang kedua, luas, ukuran, dan bentuk wilayah. Luas dan bentuk wilayah masih juga tercantum dalam kebanyakan kajian geografi regional. Kedua unsur ini bisa dipandang begitu penting, terutama pada masa perkembangannya geopolitik. Kemudian luas wilayah memberikan adanya kompetensi atau potensi sumber daya yang sangat besar. Aspek luas wilayah seringkali dalam konteks geopolitik berkaitan dengan reputasi suatu negara. Bentuk wilayah dan dari sudut pandang geopolitik maupun geostrategi banyak menjadi perhatian geograf. Beberapa bentuk yang dikenal misalnya kompak, memanjang, menjolok keluar, terpecah di tengah wilayah lainnya. Kemudian ketiga, relief dan iklim. Relief dan iklim itu merupakan suatu unsur geografi yang sudah banyak menjadi perhatian para geograf sejak awal perkembangan geografi regional dan bahkan sejak awal perkembangan geografi pada zaman Yunani dan zaman Romawi kuno. Relief ini sangat berpengaruh terhadap iklim serta keterasingan atau biasa disebut isolasi suatu wilayah yang selanjutnya dapat berdampak pada keterbelakangan wilayah tersebut. Relief juga sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna. Pada masa paham determinisme, lingkungan masih sangat berpengaruh. Iklim dipandang sebagai faktor yang sangat menentukan baik timbulnya keanekaragaman kehidupan di muka bumi, termasuk warna kulit dan bahkan perekonomian penduduk. Kemudian yang keempat yaitu geologi dan geomorfologi. Keadaan geologi untuk tempat atau wilayah berkaitan dengan perkembangan dan struktur hasil perubahan posisi lapisan kulit bumi. Sedangkan keadaan geomorfologi kadangkala juga disebut fisiografi, menyangkut bentuk-bentuk muka bumi sebagai hasil proses perubahan oleh sebab adanya gaya dari dalam dan dari luar bumi. Keadaan geologi berkaitan dengan bentuk lahan, jenis tanah, sumber mineral dan energi, serta kadangkala berkaitan dengan jenis tumbuhan atau hewan tertentu. Kondisi geologi juga menimbulkan bencana yang dapat berpengaruh terhadap kondisi region. Keadaan topografi tertentu juga dapat berpengaruh terhadap corak kehidupan masyarakat dan kondisi flora dan fauna. Sejarah dapat menyangkut keadaan alam, sejarah geologi, geomorfologi maupun penduduk. Aspek ini memberikan sumbangan dalam mewujudkan karakteristik suatu wilayah, baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Terbentuknya berbagai negara di dunia pada saat ini merupakan hasil proses sejarah politik yang sangat panjang. Proses sejarah terjadi pada lingkungan alam maupun penduduk di muka bumi. Sejarah fisik dan penduduk sangat menentukan corak perkembangan region pada masa yang akan datang. Kemudian penduduk, budaya, dan mata pencaharian.
Penduduk, budaya, dan mata pencaharian itu telah banyak menyebabkan terjadinya keanekaragaman corak kehidupan di muka bumi, serta pengubahan bentang alam yang bersifat alami atau natural landscape menjadi bentuk-bentuk bentang alam budaya atau cultural landscape yang beragam atau banyak jenis. Masyarakat tradisional pada umumnya memiliki corak kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan alam sekitarnya. Walaupun kehadirannya juga bersifat mengubah atau bisa juga menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan alam. Pada masyarakat yang maju, tingkat peradaban dan perekonomiannya menjadi lingkungan alam sebagai pemberian berbagai kemungkinan dan pembatasan, sehingga terbentuk berbagai bentang budaya buatan. Faktor penduduk berkaitan dengan jumlah dan persebaran permukimannya. Selain itu juga bisa berkaitan dengan komposisi, kualitas, dan struktur mata pencahariannya. Struktur mata pencahariannya sering digunakan atau dipakai untuk membandingkan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi wilayah. Kemudian ruang lingkup geografi regional. Geografi regional sebagai studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang wilayah tertentu, baik secara lokal, negara maupun benua. Ruang lingkup geografi regional itu mencakup semua gejala di wilayah yang bersangkutan, baik gejala fisik maupun manusia, yang terdiri atas pertama itu lokasi atau location. Lokasi itu merupakan suatu konsep geografi paling atau bisa dibilang sangat penting, karena lokasi menunjukkan posisi suatu tempat, benda, atau gejala di permukaan bumi. Lokasi untuk menjawab pertanyaan di mana suatu fenomena geosfer terjadi dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi di sana, atau bisa dibilang kenapa bisa terjadi di tempat tersebut, kenapa tidak di tempat lain. Dan juga terdapat dua macam lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relief. Yang dimaksud dengan lokasi absolut itu yaitu suatu posisi, suatu wilayah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur. Misalnya lokasi absolut Indonesia atau di negara kita Indonesia ini pada 0 lintang utara sampai 110 lintang selatan, dan di antara 950 bujur timur sampai 1410 bintang bujur timur. Kemudian lokasi relief, yaitu posisi suatu wilayah berdasarkan kondisi dan situasi daerah sekitarnya. Kondisi dan situasi tersebut bisa berupa kondisi fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan keberadaan transportasi dengan daerah di sekitarnya. Misalnya, lokasi relief Indonesia itu terletak di antara dua samudra dan dua benua. Kemudian tempat itu suatu lokasi yang mampu mencerminkan karakter fisik dan sosial suatu wilayah. Suatu tempat terbentuk melalui penggabungan karakter fisik seperti iklim, jenis tanah, tata air, morfologi, flora dan fauna, dan maupun yang hidup di dalamnya, seperti jumlah penduduk, kepadatan, perkembangan penduduk, pendidikan, pendapatan, dan kebudayaannya. Ketika kita mengkaji ketika kita mengkaji tentang suatu tempat, kita bisa melihatnya, atau kita bisa pandang dari
dua aspek, yaitu set dan situasi. Set itu berkaitan dengan kondisi internal eh, kondisi internal suatu tempat seperti iklim, keadaan tanah, topografi, penduduk, dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Sedangkan situasi itu berkaitan dengan kondisi eksternal atau bisa dibilang dari luar suatu tempat atau kondisi suatu tempat bila dibandingkan dengan negara lainnya. Hubungan timbal balik atau interrelasi. Pada dasarnya itu setiap gejala geosfer di muka bumi merupakan hasil hubungan timbal balik antara berbagai faktor, baik antara faktor fisik dengan manusia, dan antar faktor manusia. Hubungan antar faktor fisik misalnya faktor ketinggian tempat dengan faktor iklim makro, kemiringan lereng dengan erosi, kesuburan tanah dengan jenis batuan, ketersediaan air tanah dengan curah hujan. Hubungan antara faktor manusia misalnya perdagangan, transportasi, komunikasi, dan organisasi. Hubungan antara faktor manusia dan faktor fisik misalnya penebangan hutan secara liar oleh manusia yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan banjir dan longsor. Pengalihan bahan tambang secara berlebihan itu juga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti itu, misalnya longsor. Gerakan atau movement. Setiap gejala geosfer di muka bumi mengalami gerakan dan penggerakan tersebut adanya yang tampak dan tidak tampak. Pergerakan ini menjadi kajian geografi untuk memahami latar belakang terjadinya suatu gejala atau fenomena di muka bumi dan dampaknya terhadap gejala atau fenomena lainnya. Misalnya, terjadi berbagai macam unsur tani sebagai akibat dari adanya perbedaan iklim. Perbedaan iklim disebabkan oleh adanya sirkulasi udara secara global di atmosfer. Perwilayahan atau regionalisasi. Tema paling mendasar dari sudut studi geografi ialah region. Adapun kajian utama yaitu berbagai bentuk region dan perubahannya. Regionalisasi ialah mengklasifikasi atau mengelompokkan data ke dalam data sejenis. Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka akan tampak wilayah yang memiliki persamaan dan perbedaan. Kesatuan wilayah yang menunjukkan karakteristik tertentu sehingga dapat dibedakan dengan daerah lainnya disebut region. Karakteristik atau ciri khas dari suatu tempat itu dapat berupa karakteristik aspek fisik manusia maupun gabungan keduanya. Itulah pengertian geografi regional dan ruang lingkup geografi regional. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa dari penjelasan yang saya temukan dan saya dapatkan bahwa geografi regional itu senantiasa merupakan pendekatan tertentu dalam studi geografis sebanding dengan geografis kuantitatif dan geografis kritis. Pendekatan ini berlangsung selama paruh kedua abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20. Periode ketika kemudian paradigma geografi regional menjadi pusat dalam ilmu-ilmu geografi. Kondisi itulah kemudian dikritik karena deskripsinya yang kurang teori. Kritik keras ditujukan terhadap geografi regional khususnya selama 1950-an dan revolusi kuantitatif. Paradigma regional telah memengaruhi banyak ilmu geografi
lainnya, termasuk geografi, ekonomi, dan geomorfologi. Geografi regional masih diajarkan di beberapa universitas sebagai studi geografi, menggarisbawahi interaksi perkotaan pedesaan, menjadi kepercayaan sejak pertengahan tahun 1980-an. Beberapa ahli juga telah mencoba untuk memperkenalkan kembali sejumlah regionalisme sejak tahun 1980-an. Oke, sampai di sinilah pemaparan materi tentang regional, tentang geografi regional. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai. Akhir kata saya, sekian dan terima kasih. Shalom.